saya nggak bawa hasil, hancur Mbah keluarga saya. Sampai saya ngomong kayak gitu. Saya minta harta sebanyak-banyaknya tanpa batas. Uang rupiah yang laku di Indonesia. Saya ngomong kayak gitu. Saya ingin membahagiakan keluarga saya mau membayar hutang-hutang saya bilang gitu. Saya minta anakmu. Saya nggak mau anak, Eyang. Mbah, saya nggak mau anak. Saya aja. Saya mau anakmu. Cuma di saat itu baru dibeberin sama dia. Anak ibu kan sama bapak kan pesugihan gitu. Semua tetangga aku tuh tahu semua. Mama, bapak, dengan kejadian itu keluarga aku tuh malu. Saya cuma bilang itu nggak bakalan lama dan buat apa gitu loh. Itu nggak mungkin nggak ada tumbal, alah itu nggak ada. Semuanya itu pasti ada konsekuensinya dan itu berat banget. Sugih berarti kaya. Nah, kalau Sugiono itu kakeknya siapa? Hari ini gue kedatangan seorang yang punya pengalaman melakukan pesugihan. Tapi dia menyesal dengan apa yang telah diperbuatnya. Langsung aja kita sapa. Halo Mas Randi. Iya, Mas Fajar. Makasih nih udah mau bercerita ya atas pengalamannya. Saat itu melakukan pesugihan tahun berapa? Di awal mula itu di tahun 2012. 2012. Kenapa melakukan pesugihan gitu? Nggak nyari kerja, apa mau bisnis, apa ngapain gitu? Ya awalnya mungkin karena mungkin saya susah ya nyari kerja. Saya nyari kerja belum ada panggilan segala macem. Mungkin di situ ada terbersit, mungkin cari yang instan lah gitu loh. Jadi saya awalnya sih niatnya mau tahu gitu loh, bener apa enggak sih gitu loh. Apa yang diomongin di YouTube, di banyak orang yang ngomong itu bener apa enggak gitu loh. Dan saya di tahun 2012 itu ya saya mencoba di situ. Iya ya, mungkin 2012 dulu bukan di YouTube kali ya, ngomongin warung kopi, TV gitu-gitu ya. Nah, saat itu ketemu dengan apa sosoknya? Kalau di tahun 2012 itu mungkin di awal ya, saya perjalanan dulu itu sama istri saya. Sama istri saya kita nyari, kita nggak tahu kita harus kemana, kita nggak tahu kita ketemu siapa, kita nggak tahu lokasinya di mana, semuanya gambling. Ternyata perjalanan waktu kita banyak kena tipu sama oknum-oknum gitu loh. Ada tumbalnya nggak? Nah, jangan dijawab dulu, nanti disimpan dulu ceritanya ya. Nah, buat kalian yang pengen ngirim cerita kayak Mas Randi ini ngirim cerita ke RJL boleh banget DM atau bisa langsung WA ke sini. Seperti apa cerita pesugihan kali ini? Dan seperti biasa di RJL nggak ada setting-settingan. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Randi boleh ceritain awal mulanya kayak gimana, Mas? Ya, di awal mula itu di tahun 2012 saya mencari lah. Karena apa ya? Karena saya pengen instan intinya. Nggak pengen kerja keras tapi saya pengen punya uang banyak gitu loh. Ya niat tujuan saya ya ingin membahagiakan keluarga. Cuma mungkin cara saya salah. Itu saya udah nggak pernah ngelakuin lagi semenjak tahun 2012 sampai 2014. Saya mencari karena kita udah benar-benar hutang sana sini, makin banyak tapi nggak ada hasil. Saya udahlah berhenti lah gitu loh. Cuma saya udah nggak mau lagi hal-hal kayak gini. Ternyata kayak gini tuh nggak ada gitu loh. Cuma saya mulai lagi itu di tahun 2016. Saya tuh nyari tahu di mana sih tempat yang ini. Saya sering nanya-nanya kayak ke pedagang, ke ini, Nanya ke mana. gimana? Nanya, Mas asli mana?
Ya saya pura-puranya ya nggak mungkin langsung ini buat saya. Saya bilangnya ya ini saya punya bos, dia lagi kelilit hutang gitu loh. Jadi ada nggak mas yang kira-kira jalan untuk nyari pesugihan gitu loh. Nah, Oh, nanya ke pedagang. ke pedagang ya pokoknya sharing dengan banyak orang lah gitu loh. Jadi seolah-olah itu saya cuma perantara untuk bos saya gitu loh. Saya nggak bilang sama buat diri saya gitu loh. Jadi awal mulanya kayak gitu di tahun 2016 saya udah nyari-nyari tahu, akhirnya saya pergilah ke Jawa. Dua 2016 itu saya pergi ke Jawa, saya sudah punya uang, saya kerja, saya kumpulin, saya sama istri saya kumpulin. Sebenarnya ya itu sebenarnya salah juga, salah banget gitu loh. Harusnya itu uang bisa buat nyicil utang, malah saya gunain hal-hal kayak gitu loh. Sebentar. Memang saat itu utang berapa gitu? Sampai pengen niat pesugihan ke Jawa gitu. Nah itulah bodohnya saya. Itu utangnya sih nggak banyak ya mas. Paling ya kayak hutang motor gitu loh. Ya kira-kira 30 jutaan lah. 30 jutaan lebih lah gitu loh. Dari kecil makin kita jalanin ketipu, hutang makin numpuk. Ya akhirnya mau nggak mau nggak ada jalan lagi. Saya coba lagi di tahun 2016 itu mas. Berharap pesugihan kali ini benar. Iya. Gitu loh. Jadi di tahun 2016 itu saya mulai lagi, saya lupa bulan apanya. Saya udah persiapkan semuanya, saya udah minta izin sama orang tua, terutama ibu ya. Cuma ibu yang tahu semua perjalanan saya. Ya mungkin saya salah juga gitu loh. Saya juga bilangnya sama ibu, saya mau nyari rezeki. Saya nggak bilang pesugihan, tapi saya bilang saya mau nyari berkah, saya mau nyari rezeki, saya minta doanya gitu loh. Tahun 2016 saya berangkat sama istri naik motor ke daerah Jawa. Ya itu perjalanan 1 hari. Saya juga nggak tahu di situ harus ketemu siapa, saya harus ke tempat siapa, saya harus bermalam di mana, saya nggak tahu. Di situ saya transit, akhirnya 1 hari lebih lah, 1 hari setengahan kita baru sampai. Dan saya nggak tahu harus ke mana, dan saya juga nggak tahu harus ketemu siapa. Kayak orang kehilangan arah. Ya karena emang dari awal saya nggak tahu gitu loh, saya nggak ada nih kamu harus ke sini, nggak ada yang ngarahin. Semuanya itu saya cari sendiri gitu loh. Karena mungkin yang memotivasi saya itu ya karena saya terlilit hutang gitu loh. Walaupun hutangnya nggak banyak, cuma dalam kondisi dulu itu segitu itu gede banget gitu loh. Kondisi saya lagi nggak kerja gitu loh. Gede itu 2012 gitu. Iya, itu nggak kerja dan cuma istri yang kerja gitu loh. Sedangkan buat makanannya nggak cukup, gimana buat bayar hutang gitu sih mas. Terus saya akhirnya menginap di suatu penginapan. Kita istirahat dulu. Di malamnya ya saya mau nyari tahu nih. Akhirnya ada penjaga penjaga penginapan itu. Saya sharing lah sama dia semuanya. Saya unek-unek saya keluarin. Nah di situ awal mula saya mendapatkan Informasi. Iya, informasi yang bagus lah di situ. Dia bilang, oh ya wes mas, karo Pak Deku ae, dia bilang gitu. Akhirnya di malam itu juga, ya udah mas, tolong temuin saya sekarang mas, bisa nggak mas? Itu kira-kira jam 8. Itu akhirnya kita ke rumah Pak D-nya. Ternyata Pak D-nya itu pas kita sampai ke sana, saya cerita semua ke Pak D-nya. Ternyata Pak D-nya, wah saya nggak bisa. Karena kalau hal-hal kayak gini, kondisi sampean lagi terpuruk kayak gini, saya nggak bisa mas, kata dia. Kalau saya cuma manfaatin sampean, saya bisa, kata dia gitu. Saya ada, tapi dia udah lama nggak melakukan ini. Ini guru saya, ini mbah saya. Dia bilang gitu, mas tolong anterin saya. Itu posisi jam 11 malam. Dia bilang,
wah mbahnya udah kayaknya jam segini udah tidur, besok pagi aja. Akhirnya saya balik penginapan, saya cerita sama istri saya, terus istri saya bilang, ya udah nggak apa-apa kalau emang ini jalanin, ya udah yuk besok pagi. Akhirnya pagi kita jalan. Ke rumahnya si mbah itu sama bertiga sama yang penjaga penginapan. Akhirnya kita ke rumah mbahnya dan mbahnya nggak mau melakukan itu lagi. Saya nggak mau, saya udah tinggal nunggu mati. Buat apa saya nolong kamu? Untungnya apa buat saya? Di situ udah hancur, udah ngeblank. Saya nggak tahu lagi, saya cuma bisa mohon sama dia. Sampai saya megang kakinya, Mbah tolongin saya. Saya kalau nggak dari sini, saya nggak tahu lagi saya pulang gimana. Sedangkan saya pulang itu harus bawa hasil. Kalau saya nggak bawa hasil, hancur Mbah keluarga saya. Sampai saya ngomong kayak gitu. Terus mbahnya itu lama, saya dari pagi, dari jam 8 itu mbahnya ngasih keputusan itu di jam 3 sore. Dia bilang, Saya mau bantu kamu. Cuma kamu siap apa enggak? Ini di sini bukan cuma berani. Hati kamu tuh udah bener-bener iblis. Nggak bisa kamu masih ini. Anak kamu berapa? anak saya baru 1. Kalau dia minta anakmu, Kalau bisa jangan itu Mbah. Saya nggak tahu siapa yang bisa milih. Saya di sini cuma membukakan, minta izin, cuma minta izin. Nanti yang datang siapa saya pun nggak tahu, dia bilang gitu. Saya pun nggak tahu, dia bilang gitu. Terus bagaimana Mbah, tolongin saya bilang gitu. Mbah, saya sampai ya nangis lah gitu loh. Di waktu itu saya nolongin, tapi saya nggak mau resikonya, kata dia. Saya kasihan, bukannya kamu nanti, dia udah ngingetin dari awal. Kamu bukannya nanti selesai malah tambah hancur. Dia sebenarnya udah ngingetin saya, di situ udah gelap mata, yang penting dia nolongin saya. Apapun yang terjadi saya siap, asal jangan ada keluarga saya. Saya mau diri saya aja Mbah. Saya bilang gitu. Terus mbahnya juga mungkin nolong saya ya. Dia bilang, ya udah sekarang dikasihlah di syarat-syarat ya. kamu puasa. Nanti ketika 2 hari lagi kan Selasa Kliwon. Kita melakukannya di Selasa Kliwon. Dia bilang gitu. Kamu bawa syarat-syaratnya. Setelah itu nanti pagi-pagi kamu ikut mbah. Kita harus bersihin, sesuci dulu, dan kamu harus puasa dari sekarang, puasa mutih. Sampai nanti melakukan ritualnya. Mbahnya bilang gitu. Akhirnya saya catetin semuanya, syarat-syaratnya. Saya catetin, saya bilang makasih ke mbahnya. Sekali lagi, ini masih ada waktu buat kamu berubah pikiran. Mbahnya selalu ngomong gitu. Ini bukan urusan sama manusia. Ini urusan sama jin. Ini urusan sama iblis. Jadi bukan buat dimainin, kata dia. Jangan kamu kira hidup dalam kekayaan itu bakalan nikmat, dia bilang gitu. Saya tetap, ya Mbah, saya nggak apa-apa, apapun resikonya, yang penting saya pulang bawa hasil. Setelah saya catetin semua, saya ibaratnya bawa umbu rampenya lah. Kayak kembang melati, kembang kantil, terus bunga setaman, ayam hitam, bukan cemani ya, pokoknya warna hitam 1, sama warna putih 1, 2, sama minyak mayit, sama kain mori, dia bilang gitu. Nah setelah saya 2 hari itu saya mutih, makan nasi putih, air putih selama 2 hari. Pas Selasa Kliwon paginya itu saya datang ke rumah mbahnya. Mbahnya bilang, cuma Leh, kamu coba makan ini. dia bilang gitu. Apa ini Mbah? Ternyata kan itu bunga kantil. Saya emang belinya, emang disuruhnya sama dia banyak. Beli bunga kantilnya sama bunga melatinya agak banyak. Coba makan ini. Nanti karena di malam itu kamu harus makan ini. Jangan sampai kamu lepeh ya. Kata dia. Akhirnya saya makan, itu pahitnya. Wah, saya itu muntah di
awal itu saya udah muntah. Di pagi-pagi saya belum keisi apa-apa, saya nggak ini, saya bangun tidur langsung buru-buru ke sana gitu loh. Itu saya muntah karena pahitnya kayak gitu kan. Akhirnya kamu nggak boleh ini, kalau kamu ini aja gagal, mendingan kamu nggak usah ngelanjutin. Akhirnya saya paksain, saya kunyah, saya telan. Kamu nanti ngabisin ini 13 dan bunga melati 49 kalau nggak salah. Itu harus kamu makan, kata dia. Sama nanti darah ayamnya. Kamu minum sedikit. Kata dia gitu. Akhirnya ya udah, sekarang kamu ikut Mbah. Kita harus sesuci, harus mandi di 7 sungai yang berbeda. Nggak usah lama. Di situ kamu ajuin aja permohonan. Nah saya juga, kamu panggil aja, dikasih tahu sama mbahnya. Ini yang kamu bakal panggil tuh ini. Terus ada baca-bacaannya juga gitu. Akhirnya sampailah di sungai pertama. Itu saya benar-benar nggak pakai apa-apa. Saya harus berendam di situ. Dan lanjut sampai ke 7, yang 1 sampai 6 itu nggak ada apa-apa. Dan di sungai ke-7 itu udah rimbun, pohon bambu udah pada turun semua. Saya takutnya cuma ada ular. Mbah bilang, kalau kamu nggak pas 1 sampai 6 kamu kurang pasrah. Kalau yang ke-7 ini nggak pasrah, mau mati mau apa, itu udah jadi konsekuensinya, ibaratnya dia bilang gitu, tapi pakai bahasa Jawa. Oh ya udah Mbah, udah di kolam ke-7 itu, di sungai ke-7 itu saya udah pasrah, mau mati mau apa, saya cuma manggil, terus saya niatin apa yang saya mau. Itu nggak nyampe 5 menit, itu kaki saya sila, saya duduk sila, itu kayak segini, seleher saya itu tangan ada yang megang 2. Habis itu saya bilang, ini siapa? Itu kondisi saya merem, saya nggak boleh melek, saya harus fokus, apapun yang terjadi saya nggak boleh teriak, nggak boleh apa. Terus itu juga apa namanya, kalau tangan manusia kan beda sama itu, tangannya panjang, terus ada kukunya. Itu pagi. Di situ saya udah benar-benar ketakutan. Apa saya gagalin aja ya? Saya udah bener, saya takutnya kenapa gitu loh. Saya dibawa, terus juga saya kayak ke apa namanya, kayak ketarik ke bawah gini gitu loh. Saya takutnya saya mati malah bener di situ gitu loh. Cuma ya udahlah, mati hidup mati, saya di sini. Ketika kayak gitu nggak lama itu hilang satu persatu, tangannya tuh ngelepas. Terus mbahnya bilang, Wisleh, kamu diri, udah, ayo. Setelah dari situ saya di rumah mbahnya, udah kamu istirahat, kamu tidur dulu, kamu kedinginan, kamu makan dulu, kamu tenang dulu, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya saya makan, saya istirahat dulu. Sebelum maghrib itu sekitar 5:30, dia bilang, kamu nggak punya Tuhan ya, kamu nggak punya Gusti Allah. Dia bilang gitu. Kalau kamu masih ada dalam hatimu kayak gitu, jangankan itu yang datang, pocong pun nggak akan datang. Dia bilang gitu. Kamu sekarang setan, dia bilang gitu. Kamu sekarang setan, jadi kamu nggak ada Tuhan, gitu loh. Kamu nggak punya Tuhan, jadi kamu jangan sampai nyebut Tuhanmu. Tuhanmu udah nggak bakal nolong kamu, dia bilang gitu. Akhirnya, Terus gimana? saya bilang, saya juga sempat, waduh, kok sampai kayak gini gitu loh. Saya juga sempat, ini udah terlanjur loh. Ini Mbah udah ngomong dari sebelum kamu puasa dan sebelum kamu mandi ini. Kamu bilang kan, tadi kamu dipegang, berarti kamu udah diterima. Dia bilang gitu. Itu di situ, wah udah ngeblank saya juga. Wah ini kamu nggak bisa main-main. Kamu udah melakukan ini, kamu nggak bisa main pergi-pergi gitu aja. Itu sama aja mempermainkan, kata dia. Akhirnya saya tekatin diri saya, akhirnya saya lanjutin.
habis maghrib itu kita motong ayam. Kamu nggak usah ingat apa-apa, kamu motong ayam, darahnya jangan sampai keluar dari mangkok. Mbahnya bilang gitu. Saya nggak tahu maksud tujuannya apa. Akhirnya saya potong darahnya, terus ayamnya ya nggak dimasak. Jadi kita motong 2 ayam. Ayam yang putih itu yang buat jadi bakakak. Itu juga masaknya juga cuma asal aja lah, cuma buat syarat kata dia. Terus dibikinin sama mbahnya nasi kuning, terus dibikin kerucut. Ya kita habis motong itu, langsung habis itu persiapkan semuanya, buah, sesaji, kayak kopi hitam, kopi manis, kopi pahit, kopi manis, terus jahe, terus asem, teh pahit, teh manis, air putih. Terus sama apa ya? Es kelapa. Oh degan kelapa hijau. Degan kelapa hijau itu 2. Sama arak. Nah itu Cendol nggak ada? Nggak ada. Lah enak cendol. Terus habis itu kita persiapin semuanya. Kira-kira itu terus habis isya itu kita selamatan. Ya saya nggak tahu itu bahasanya soalnya nggak pakai bahasa yang kita pengajian gitu kan. Terus ya mungkin mbahnya pakai bahasa Jawa juga, saya juga nggak ngerti ya bahasa Jawa yang biasa buat interaksi sama saya sama ini. Ingat itu beda. lokasi itunya di mana? Itu masih di rumah mbahnya. Itu masih di rumah mbahnya. Ini belum ke lokasi. Itu masih di rumah mbahnya. Nah, setelah setelah selamatan itu saya suruh makan. Kamu makan dulu. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini kamu udah selesai puasa mutihnya, dia bilang. Saya itu bukanya itu bukannya di hari terakhir itu pas jam 7:30 itu. Jangan minum apa-apa dulu. Akhirnya, nih kamu minum ini. Itu darah ayam. Kamu minum sedikit, kamu campurin sama nasi. Sebelum ini, kamu makan dulu kembangnya. Wah itu kamu harus makan, jangan sampai ada yang kesisa. Saya makan satu demi satu. Itu kantilnya belakangan, jadi bunga melatinya itu dulu, 49-nya itu dulu. Saya makan satu-satu. Itu saya mau muntah, saya udah sambil nangis saya makan. Karena gimana rasanya? Saya nggak boleh telan, nggak boleh langsung telan, katanya harus dikunyah supaya aroma mulutnya itu benar-benar wangi. Karena dia nggak suka sama aroma mulut manusia, dia bilang gitu, mbahnya bilang gitu. Akhirnya saya makan, nah udah makan melati, udah itu minum sama makan. Waduh itu darah ayam dicampur sama nasi itu saya harus makan. Udah makan nggak apa-apa asal sedikit. Akhirnya saya makan, saya tahan napas, saya makan, saya minum, akhirnya saya makan kantil itu. Setelah itu makan kantil. Makan darah ayam tuh rasanya gimana? Asin ya. Gimana sih ya? Amis. Sama nasi sih. Lumayan sih buat ini. Ya karena itu mungkin keadaan yang bikin saya harus ngelakuin itu gitu loh. Karena udah tanggung. Ini semua udah saya jalanin, saya udah tekad. Akhirnya saya jalanin. Terus saya abis itu makan kantil. Itu benar-benar kesiksa sih. Ketika itunya saya benar-benar kesiksa. Terus dia bilang, mbahnya bilang, yaudah, udah selesai semua, ya udah kita berangkat ke sana, gitu. Kita berangkat, kita nggak boleh naik kendaraan, kita jalan kaki. Itu kira-kira jam 9 dari sana, semuanya udah dibawain, semua pokoknya nggak boleh ada yang kurang. Gitu. Jadi sampai bawa termos, jadi nyeduh minumannya nanti di lokasi, kata dia. Nyeduh minumannya harus panas dan di lokasi. Jadi bawa termos, kita sampai di lokasi itu, lokasinya itu di tengah-tengah alas ya, di tengah-tengah hutan. Oh. Itu cahaya cuma ada terang bulan. Itu pas tepat di Selasa Kliwon. Itu perjalanan saya nyampe sana aja itu
itu udah deg-degannya, udah rasanya itu udah beda. Kayak badan saya berat, terus merindingnya itu nggak hilang-hilang gitu loh. Itu dari situ aja kayak aduh ini saya bisa nggak ya gitu loh. Saya masih ngeyakinin diri saya bisa nggak ya. Soalnya emang saya mikir dari omongan si mbahnya bilang ini bukan cuma keberanian tapi hati. Kalau hatinya masih ada sifat manusianya ya nggak bakal bisa, nggak bakal berhasil, dia bilang gitu. Kamu nanti berhadapan langsung, kamu langsung sendiri, langsung ngomong sendiri. Jangan sampai kamu nggak bisa ngomong ketika, apalagi lari. Kalau kamu lari, terus kamu kepaduk akar, kamu mati, itu jangan salahin setannya. Setan nggak bisa ngebunuh manusia, dia bilang gitu. Kalau kamu lari, kepaduk akar atau ke tabrak pohon, kamu mati dalam keadaan kayak gitu, itu bukan salah setannya, dia bilang gitu. Bukan salah jinnya, bukan salah eyang-eyangnya, mbahnya bilang gitu. Akhirnya kita sampai di sana, dipersiapkanlah itu semua. Dan awal mula yang dipersiapkan itu kain mori. Kirain saya kan kain mori buat tempat saya duduk. Terus kain mori itu digelar kira-kira 2 meter, 3 meter. Ya udah, kamu tidur. Lah saya kaget. Saya diapain, Mbah? Saya bilang gitu. Kamu tidur. Kamu saya pocongin. Karena kamu harus semuanya, kamu harus telanjang. Kamu nggak boleh pakai apapun. Nanti dikafanin. Ya saya akhirnya nurut. Ya akhirnya saya dikafanin. Dikafanin sesuai kayak pocong gitu. Setelah itu langsung saya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dikasih minyak mayit. Minyak wanit yang wanginya itu aduh wangi banget. Udah 2 hari juga buat mandi nggak hilang-hilang. Itu saya dikasih minyak mayit itu banyak banget. Habis itu saya dari atas kepala yang darah yang tadi ayam dipotong itu ternyata itu buat saya disiram ke badan saya semuanya dari atas sampai kaki. Nah terus habis itu mbahnya ritual lah di situ, di agak jauh sih dari saya, di tempat sesaji itu dia bakar dupa, dia bakar kemenyan, terus dia bakar apel jin sama sesaji itu. Hampir saya nungguin tuh hampir 15 menit. Setelah semuanya itu selesai, mbahnya bilang, apapun yang terjadi, jangan pernah lari. Kalau lari, resiko kematian itu tanggung sendiri. Kamu bicara sama dia apa kemauan kamu, kamu nggak bakal diapa-apakan, dia bilang gitu, mbahnya bilang gitu. Terus saya ngajuin pertanyaan, Mbah, apa saya nggak bisa ditemenin? Kalau saya mbah temenin itu nggak bakal datang. Kamu kalau udah yakin, kamu udah tekad kamu tuh tekad bukan bulat lagi, kamu udah kotak. Kalau bulat masih bisa gelinding, kata dia. Kalau udah kotak itu udah nggak bisa gelinding kemana-mana. Saya bilang ya udah Mbah, saya siap. Ya harus siap, kamu yang bilang kamu yang mau kok, kata dia. Emang Mbah maksa kamu yang mohon-mohon ke Mbah, dia bilang gitu. Akhirnya mbahnya pergi. Akhirnya itu kira-kira saya ditinggal mbahnya. Dari situ aja itu udah udah nuansanya udah beda, kayak angin itu biasa sebelum pas ada mbahnya itu tenang, itu tiba-tiba ada angin. Itu kira-kira baru 5 menit itu angin kencang banget gitu loh. Terus yang kira-kira setengah jam atau 1 jam gitu, saya kurang tahu. Itu saya kan kondisinya saya merem, saya nggak melek. Tiba-tiba itu ada kayak karung jatuh di samping saya. Bener-bener kenceng, karena itu hening, cuma ada suara burung sama suara hewan yang di hutan. Itu kenceng banget. Saya yakin ini eyangnya, saya bilang, yang dipanggil. Akhirnya saya bukalah mata, walaupun sedikit-sedikit ya. Saya nggak langsung buka mata gitu, saya cuma
mau ngintip aja nih. Saya ngintip ke atas, ke depan, nggak ada apa-apa. Ternyata ada pocong di samping saya. Ternyata bunyi gedebuk itu pocong tiduran di samping saya. Benar-benar di samping saya, tapi mukanya dia tuh nggak menghadap saya, cuma menghadap atas. Nah di situ saya udah benar-benar ketakutan karena saya nggak pernah seumur hidup melihat pocong. Itu benar-benar di samping saya dan saya nengok, akhirnya saya merem, Mbah, saya ini orangnya penakut. Saya nyambat dalam hati, Mbah, saya takut, Mbah, jangan takutin saya. Kalau emang mau ketemu, jangan wujud yang serem-serem, Mbah. Saya langsung nyambat gitu. Saya nggak akan lari, tapi jangan pernah takutin saya, Mbah. Itu ketika saya melek lagi, itu pocong masih ada. Saya nggak tahu harus gimana kan. Sedangkan bukan dia yang saya tuju, karena kata mbahnya itu kalau nanti datang dia pasti manggil kamu gitu. Ketika saya akhirnya itu nggak hilang-hilang, saya udah pasrah. Apapun yang ada, apapun yang terjadi, saya siap. Siapapun yang datang saya siap. Itu nggak lama kemudian itu nggak ada, itu hilang. Setelah itu nggak lama kemudian dari situ ada orang jalan. Saya kira ini benar-benar orang jalan karena saya kira itu warga lokal kan. Akhirnya saya melek. Ternyata nenek-nenek, dia bawa gembolan gitu di belakang. Terus atas saya itu dikasih daun pisang sama dia. Nenek tua pakai tongkat kayu. Terus dia bilang, "Kowe lagi ngopo le?" Saya melek, saya ngelihat, ini manusia apa warga lokal, saya bilang gitu. Tapi kok malam-malam? Iya Mbah, lagi nyari rezeki, saya bilang gitu. Men sehat, men sukses ya le. Dia habis itu dia jalan dan gak hilang. Saya ngeliatin sampai dia benar-benar sampai di ujung jalan, maksudnya sampai benar-benar gak kelihatan gitu loh. Saya ngeliatin dia nggak tiba-tiba hilang gitu, enggak. Jadi jalan, saya jadi berpikirnya positif, ini mungkin warga lokal. Cuma saya berpikiran positif di situ ya supaya saya juga nggak terlalu ketakutan gitu loh. Berarti posisi masih pakai kain kafan jadi pocong? Masih. Kan itu nggak boleh saya ini sampai benar-benar saya ketemu sama yang saya niatin. Simbol sama penjaga udah jauh, nggak ada di situ? Oh nggak ada, jauh itu. Itu udah hampir sejam 2 jam lah kayaknya. Nah setelah itu ya bunyi kayak cekikikan kayak gitu, terus kayak manggil di samping kuping. Cuma kan saya kondisi merem, nggak saya melek celingak-celinguk karena kan saya harus fokus manggil dia. Saya terus fokus, saya minta apa yang saya mau, saya fokus manggil. Hampir lama juga sih, saya juga hampir tidur karena benar-benar ngantuk, hawanya udah angin banyak. Itu kayak kayak gempa, cuma kayak tapak kaki raksasa gitu loh. Dem. Itu benar-benar saya di situ, ini pasti dia datang. Saya nggak tahu bentuknya kayak gimana, saya nggak tahu wujudnya kayak gimana, saya belum berani buka mata. Terus setelah itu hampir 8 langkah, terus dia manggil nama saya, Randy. Di situ udah kayak sound system di kuping saya, bener-bener kenceng, nggak karuan. Di situ saya beraniin buka mata saya. Ternyata itu buto. Saya nggak tahu itu buto atau bukan, cuma dia benar-benar perawakannya benar-benar besar. Kalau diibaratkan saya sekorek api, dia semanusia, gitu loh. Jadi saya nggak bisa ngelihat full sampai atas karena saya benar-benar cuma sampai batas badan aja, gitu loh. Cuma sampai batas badan. Karena itu juga cuma cahaya bulan. Setelah itu butonya, Mbah, Eyang. Terus saya ungkapin lah, saya ingin melunasi hutang, saya ingin membahagiakan keluarga saya. Dia cuma ngomong sediakan saya kamar.
sediakan saya kamar, pulanglah. Dia cuma ngomong itu, langsung pulang, langsung hilang. Setelah itu saya benar-benar langsung kayak ngeblank gelap, dem. Dia hanya ngomong itu, langsung hilang, belum. Langsung kayak penglihatan saya itu langsung gelap. Itu kira-kira jam 9, habis itu udah nggak ada apa-apa lagi. Setelah itu mbahnya datang, dah buka semuanya, kata mbahnya. Habis itu dibakar, jangan sampai ada yang kesisa. Akhirnya dibakar semuanya. Setelah semuanya selesai kira-kira jam 4 itu udah ada udah mau azan itu, azan subuh. Ayo kita pulang, nggak usah cerita, kata dia, nanti aja pagi, mbahnya bilang gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah mbahnya. Ya akhirnya saya cerita semuanya ke mbahnya. Saya nggak tahu mbah, saya cuma ngomong kayak gitu, saya udah ceritain semua, saya suruh pulang mbah. Terus mana mbah apa yang saya mau gitu loh. Di situ saya juga udah kok cuma gini doang gitu loh. Apa yang saya mau, terus dia juga nggak ngomong apa-apa. Sediakan saya kamar, pulanglah. Udah cuma gitu doang mbah. Terus mana kekayaan yang, maksudnya harta yang saya mau, rezeki yang saya mau, kenapa nggak ada mbah? Kamu kalau udah suruh kayak gitu, pulang. Jangan mampir, jangan pernah singgah. Lah rumah saya jauh mbah, kalau saya nggak mampir, nggak singgah, pokoknya jangan pernah singgah. Kamu bawa tanah yang di rumah mbah ini cuma buat penanda. Jadi akhirnya saya niatin buat pulang. Saya juga pamit ke mbahnya. Saya udah pasrah, saya nggak tahu harus gimana. Saya udah pasrah karena kalau pemikiran saya ya itu langsung ada di depan mata gitu loh. Jadi dan nggak minta apa-apa dan nggak ada obrolan apapun di situ. Dia cuma suruh pulang, sediakan kamar. Makanya saya bilang sama mbahnya. Terus mbahnya bilang, cari rumah yang kosong, yang nggak pernah berpenghuni sudah lama. Jangan cari kontrakan yang dempet-dempet. Jangan cari rumah yang punya tetangga. Mbahnya cuma bilang gitu. Kamu sediain apa yang sekarang kamu lakuin ini, yang kemarin ini, kamu sediain lagi nanti buat di kamar itu. Setelah itu kamu panggil lagi. Mau sampai jam berapapun, kamu panggil sampai dia datang. Dia bilang gitu. Kalau bisa sebelum itu ya kamu mutih dulu. Dan kamu puasa putih dulu, mutih lagi sampai kamu manggil itu. 1 hari juga nggak apa-apa sebelum kamu melakukan itu, kamu puasa mutih dulu, kata si mbahnya. Akhirnya saya pulang, saya bawa pasir, tanah yang dari tanah sana. Jadi nggak boleh mampir ya. Jadi kalau mau makan, bawa aja makanannya, makan di jalan, kata dia. Nggak boleh singgah atau nginep lah, dia bilang. Nggak boleh singgah, pokoknya harus langsung pulang. Kalau mau tidur ya tidur di jalan, nggak boleh mampir kanan kiri, dia bilang gitu. Terus kalau memang ini sudah sukses, kamu wajib punya patung di depan rumah, patung buto. Maksudnya kamu cari aja patung buto. Banyak tukang-tukang patung itu tahu, kata dia. Kamu harus punya itu 2. Kamu harus taruh. Kalau kamu sudah berhasil, dia bilang gitu. Saya bilang, oh iya mbah. Terus di patung buto itu setiap malam nanti dikasih telur ayam kampung yang sudah direbus, kata dia, sama kembang. Setelah itu udah, pokoknya setiap malam kamu ganti, pokoknya setiap malam. Ini kalau sudah berhasil, dia bilang mbahnya. Akhirnya saya pulang. Itu juga nggak ada apa-apa sih. Akhirnya saya sampai itu 1 hari karena emang benar-benar nggak istirahat, nggak apa. Itu sampainya di rumah
Saya benar-benar nggak tahu kenapa anak saya sakit. Dan saya bingung, kok anak saya sakit? Ya, sebelumnya saya tanya, emang sebelumnya ada sakit apa gimana, mandi hujan atau apa? Terus ibu bilang, enggak, orang juga pas tadi telepon ini dia seneng, dia bunda sama ayahnya pulang. Akhirnya tiba-tiba dia sakit, pas saya sampai dia itu panasnya tinggi banget, hampir kejang. Akhirnya kita dibawalah ke klinik dan saya tidur. Saya benar-benar udah nggak karuan lah, udah capek banget, udah nggak karuan. Saya belum ngelakuin apapun karena besokannya anak saya tuh masih sakit. Anak saya tuh belum sembuh. Malah dia matanya celong, jadi kayak bawah matanya itu kayak hitam kayak gitu kan. Terus dokter tuh bilangnya tipes gitu loh. Cuma gejala tipesnya ini kok beda, saya bilang gitu. Sedangkan sebelumnya itu nggak pernah kecapean, nggak pernah sakit gitu loh. Nah di situ akhirnya udahlah, nanti aja saya pikirin ya. Saya carilah rumah itu. Saya cari dulu rumahnya, karena rumahnya nggak bisa di rumah saya, karena di rumah saya kecil dan penuh orang juga kan. Akhirnya saya cari hari itu, akhirnya dapet. Akhirnya saya panjer lah itu 3 bulan. Karena dia rumah itu nggak bisa per bulan, harusnya kan per tahun. Makanya saya minta ini, saya minta 3 bulan. Dia bilang ya udah 3 bulan nggak apa-apa. Akhirnya saya bayarlah 3 bulan tuh rumah. Malah keluar duit lagi nih. Iya. Setelah 3 bulan itu, saya bayar 3 bulan, saya langsung cari persyaratan semuanya. Saya cari persyaratan semuanya, udah lengkap. Besokannya saya mulai puasa mutih. Setelah saya puasa mutih itu, malamnya saya persiapin semuanya apa yang kayak kemarin di sana. Saya cari ayam hitam, saya cari ayam putih, saya cari semuanya. Saya ikutin semua yang kayak mbahnya lakuin di sana. Cuma saya nggak dipocongin bedanya, karena siapa yang mau ngocongin saya gitu loh, saya sendiri. Cuma saya duduk di atas kain mori itu. Tetap saya taburin minyak bayat. Jadi saya cuma selimutan lah gitu loh. Jadi saya nggak dipocongin, saya cuma selimutan aja lah gitu loh. Selimutan di kain mori itu. Akhirnya saya ngelakuin itu, saya panggil, itu lama lah, hampir 4 jam. Itu hampir 4 jam, itu kira-kira jam 1, itu rumah itu kayak getar. Kayak bener-bener getar, terus kayak ada yang ngedobrak pintu. Dan gak ada apa-apa, cuma hawa bener-bener panas banget. Hawa panas, baunya nggak karuan, hawanya panas, badan juga jadi langsung kayak nggak enak. Itu kondisi benar-benar gelap, cuma ada dupa, cuma ada cahaya dupa. Dan ketika dia datang dan dengan suara yang benar-benar masuk ke kuping semua, itu Apa yang kamu mau? akhirnya saya ngomong di situ. Dia juga cuma ngomong itu, akhirnya saya jawab. Saya minta harta sebanyak-banyaknya tanpa batas. Uang rupiah yang laku di Indonesia. Saya ngomong kayak gitu. Saya ingin membahagiakan keluarga saya mau membayar hutang-hutang saya bilang gitu. Saya minta anakmu. Saya nggak mau anak, Eyang. Mbah, saya nggak mau anak. Saya aja. Saya mau anakmu. Dia cuma ngomong hanya itu 2 kali, saya mau anakmu. Habis itu nggak ada, langsung hilang. Di situ saya udah benar-benar ketakutan karena kondisinya anak saya lagi sakit. Akhirnya tanpa tanpa mikir, saya langsung ke klinik. Saya nengokin anak saya. Di situ saya nangis. Saya nggak mau, karena saya benar-benar saya mau ngubungin mbahnya nggak punya handphone. Gitu loh. Saya mau ngubungin gimana gitu loh. Mau nggak mau, kok anak saya gitu loh. Sedangkan ketika saya ngomong, saya mau diri saya aja. Dia cuma ngomong, saya mau anakmu. Setelah itu, udah
panasnya nggak ada, dia kayak udah hilang gitu loh. Di situ saya udah benar-benar panik, saya nggak mau anak saya benar-benar diambil nih gitu loh. Akhirnya besoknya saya ngelakuin ritual itu lagi. Saya panggil lagi, ngelakuin hal yang sama kayak yang hari sebelumnya. Saya lakuin lagi, akhirnya dia datang dengan menggetarkan kayak gempa kayak gitu. Akhirnya dia datang. Ini yang kamu mau kan? Ini kan yang kamu mau. Dia nunjukin bener-bener setumpuk uang, cuma saya nggak megang, saya cuma ngeliat, dan itu pun cuma pantulan sinar cahaya aja. Jadi bukannya saya ngelihat langsung full, karena kan itu kondisi gelap. Saya cuma ngelihat pantulan cahaya itu tumpukan uang yang saya ini. Cuma dia tetap minta anak. Di situ saya sambil nangis, saya mohon, saya nggak mau anak saya mau diri saya aja. Saya nggak mau numbalin siapapun. Saya bilang gitu. Habis itu tiba-tiba semua yang saya lihat uang itu hilang, dan goibnya itu hilang. Dan saya ngomong sama istri juga bilang, saya nggak mau, kalau sama anak saya nggak mau, mendingan diri kita aja, anak nggak usah dibawa-bawa. Akhirnya kita harus balik lagi ke Banyuwangi. Kita untuk pergi ke sana, kita cari uang lagi, kita ngutang lagi untuk gimana caranya. Kok jadi kayak gini gitu loh. Saya dari awal nggak pernah mau numbalin anak. Tapi dia tetap minta anak. Akhirnya saya ke sana, pergilah saya ke sana. Saya sendiri naik bis. Sesampai di sana, saya cerita semuanya ke mbahnya. Terus, kamu mau gagalin? Dia bilang, ini semuanya udah apa yang kamu mau kemarin. Dia bilang gitu. Mbahnya bilang gitu. Apa yang kamu mau kemarin? Kenapa sekarang kamu kayak gini? Karena mintanya anak, mbah. Karena mbah gak tahu apa yang bakal dia ngomong, apa yang bakal dia ceritain, itu mbah gak tahu. Mbah taunya, mbah cuma pembuka jalanmu, cuma minta izin, kamu yang perjanjian. Giliran kayak gini kenapa kamu nggak mau? Saya nggak bisa, mbah, kalau anak. Apapun yang terjadi, ya saya nggak mau anak. Saya bilang gitu. Akhirnya mbahnya bilang, siapin kambing kendit untuk memutus semuanya ini. Kamu belum pernah megang dan kamu belum pernah mengambil uang itu kan? Enggak, mbah. Karena dia tetap minta anak saya. Dan saya bilang saya nggak mau. Setelah saya ngomong nggak mau, dia hilang. Makanya mbah bilang, ya udah, ini coba ya, ini nggak bisa kamu putus gitu aja. Ini kita coba. Kalau emang setelah ritual ini anak kamu nggak ada, ya berarti mbah nggak bisa nolongin lagi. Mbahnya bilang gitu. Pokoknya ini cuma usaha mbah aja. Semoga aja emang bisa. Kamu cari kambing kendit. Dia bilang gitu. Mbahnya bilang gitu. Saya tanya harganya berapa, mbah nggak tahu. Coba kamu cari tahu sama emasnya. Coba emasnya. Akhirnya itu kira-kira kambing kendit itu harga 6 jutaan. Di situ saya cuma bawa buat ongkos pulang pergi lah hampir 1 jutaan. Saya nggak bisa pulang dulu karena waktu yang mepet. Saya takutnya anak saya kenapa-napa. Akhirnya saya teleponlah istri saya. Saya suruh cari uang pinjaman hampir 10 jutaan lah. Buat semua syarat itu. Daripada anak kita kenapa-kenapa. Terus istri saya juga bilang, ini udah pasti aman, udah pasti selamat anak kita. Ya nggak tahu, jangan kayak gitu, pokoknya pastiin selamat. Ya nggak bisa, gitu loh. Ya pokoknya ribut lah di situ. Aku nggak mau cariin, lah berarti anak kita nanti kenapa-napa gimana? Ya itu salah kamu. Nah di situ titik balik saya. Mungkin di situ udah saya sambil dia nyari, di situ saya udah nggak bisa diajak ngomong. Saya nyesel sama apa yang saya perbuat.
saya ngelihat anak saya menderitanya, terus istri kan videoin, difotoin, lihat kondisinya udah kurus banget, dia nggak mau makan dari awal masuk klinik sampai itu cuma diinfus, cuma infusan yang buat makanan dia tuh cuma infusan, dia nggak mau makan sama sekali, dia nggak bisa ngomong sama sekali, nggak mau ngomong sama sekali, udah kayak mayat hidup, dia bilang gitu. Akhirnya setelah itu dapatlah dia 9 jutaan. Setelah itu saya beliin semuanya syaratnya, terus mbahnya bilang ini nggak berarti kalau emang dalam 7 hari ke depan setelah ini anakmu nggak ada, itu nggak bisa kamu tetap melakukan perjanjian, dan kamu kalau nggak ngasih sesaji dia udah pasti ngamuk. Nanti kamu bakal tahu sendiri apa akibatnya kalau kamu nggak ngasih sesaji, kamu nggak beli patung untuk apa namanya tuh, untuk di depan rumahmu, dan kamu harus beli rumah yang besar, dan kamu harus bangun usaha karena ini perantaranya usaha. Yang awal dikasih itu cuma awal, tapi kamu tetap harus buat usaha. Usaha apapun udah pasti maju. Mau kamu nggak bisa masak itu udah pasti maju. Mbahnya bilang gitu. Jadi jangan pernah takut. Tapi saya nggak mau, Mbah, kalau anak saya yang jadi tumbal ini. Saya bilang gitu. Saya udah bilang dari awal. Di sini itu bukan cuma keberanian, tapi hati itu udah, kita nggak punya hati. Mbahnya udah ngomong gitu emang dari awal. Cuma saya kesadarnya baru kejadian itu, dan akhirnya kita melakukanlah ritual itu. Dan saya juga ditemenin sama mbahnya, saya di belakangnya mbahnya. Di situ nggak ada yang datang, dan apa namanya, persembahannya itu sama kayak yang awal itu, cuma bedanya ini ditambah kepala kambing sama kaki kambing sama jantung. Bedanya itu cuma minta nama anak saya ketika nyembelih kambing itu, minta nama anak saya, nggak tahu baca-baca apa. Setelah itu ritual lah kayak gitu, dan itu kira-kira 1 jam ritual itu. Terus mbahnya bilang, ya udah Leh, kita pulang, udah kamu berdoa sama yang maha kuasa aja. Kalau pitung dino nggak mati, berarti ini dikabul, ini putus. Maksudnya dalam arti putus tuh ini ya kamu udah nggak bisa lagi melakukan ini gitu loh. Jadi kalau ini nggak diterima, dia tetap minta anak, ini bukannya salah siapa-siapa, ini salahmu. Nah di situ saya udah nggak mikirin duniawi lagi sih. Saya udah nggak mikirin harta, saya udah nggak mikirin, saya nggak apa-apa saya ditagih setiap hari, mau dimaki-maki, itu sudah hilang lah semua rasa ketamakan saya selama ini. Itu udah hilang semuanya. Ngelihat anak kayak gitu udah hilang. Jadi nggak ada indahnya lah kalau dibilang. Dan mbahnya juga bilang, kalaupun kamu ambil ini pesugihan ini, kamu udah kontrak sama dia, habis anakmu itu udah pasti orang yang kedua yang kamu sayangin, dan itu udah pasti. Kalaupun kamu buka usaha, pasti salah satu karyawanmu itu setiap setahun atau 2 tahun sekali, itu udah pasti. Dan terakhir kamu, paling lama masa kejayaanmu 10 tahun. Jadi nggak ada indahnya. Kenapa Mbah nggak mau kayak gini lagi? Karena resikonya ya itu, Leh. Makanya di situ saya pulang naik bis, itu sepanjang perjalanan saya cuma nangis gitu loh. Dan akhirnya saya benar-benar sholat taubat. Saya benar-benar gimana ya, semenjak kejadian itu, setelah pulang dari sana ya, anak saya belum sembuh. Di situ saya akhirnya balik lagi gitu loh. Balik lagi, maksudnya ya kita mau pergi kemanapun, ke jalur hitam apapun, ya saya balik lagi, kita ke maha kuasa, ke yang maha kuasa, ke Allah gitu loh. Akhirnya saya sholat
saya nggak tahu mau diterima atau enggak. Yang penting saya sholat taubat, saya akhirnya benar-benar ya mohon ampunan lah gitu loh sama Allah, karena saya nggak tahu lagi saya harus gimana, sedangkan juru kuncinya pun nggak bisa ngejamin anak saya bakal hidup gitu. Dan 7 hari berlalu anak saya tuh sudah mendingan dan nggak kenapa-kenapa. Dan dia di situ habis akhirnya dibawa pulang, makan banyak, dia cuma ya dia meluk saya, terus saya nangis di situ, pecah lah di situ, nangis. Setelah nangis saya akhirnya terus dia cerita, saya tanya, udah sehat? Iya, aku mimpi ada orang gede terus narik-narik aku nggak mau. Terus aku manggil ayah tapi ayah nggak mau, malah ketawa-ketawa, malah ayah ketawa-tawa, malah bunda yang narik-narik aku, dia bilang gitu. Di situ saya juga udah nangis. Akhirnya ya Sebentar, akhirnya anaknya itu selamat atau enggak? Tapi jangan dijawab dulu. Nah, hari ini kita bakal full pesugihan. Ada bintang tamu lainnya yaitu Kak Danis dan juga istri dari Randi, langsung kita datengin juga. Cek itu. Hari ini pokoknya full pesugihan. Nah, kita kedatangan Kak Danis. Halo Kak Danis. Halo Fajar. Thank you nih, akhirnya main ke RJL nih, sebuah kehormatan. Terima kasih juga sudah mengundang ya. Ngikutin udah dari lama. Katanya dirimu sekarang lagi sibuk sama pesugihan. Pesugihan apa? Sebenarnya bukan dalam kehidupan nyata ya. Oh, oke. Dalam film, judulnya nanti film akan keluar tanggal 30 April 2024, judulnya Menjelang Ajal. Temanya memang tentang pesugihan. Mirip-mirip sama cerita tadi ya? Kurang lebih iya, tadi mendengar cerita dari Mas Randy, ceritanya sangat menarik ya. Serem ya ceritanya. Serem. Kalau Menjelang Ajal tuh ceritanya tentang apa sih? Lebih bercerita tentang seorang ibu, jadi saya memerankan nama ibu namanya Sekar, ibu dari 3 orang anak. Sekar ini ditinggal meninggal oleh suaminya ketika anak-anaknya masih kecil dan anak yang terakhir justru masih di dalam kandungan dia. Jadi dia itu berusaha berjuang hidup sendiri bagaimana caranya bisa menghidupi ketiga anak-anaknya gitu. Sama kayak cerita Mas Randi tadi, sempat ada satu momen yang dia merasa udah nggak bisa usaha apa-apa lagi, nggak punya apa-apa lagi untuk bisa menghidupi anak-anaknya. Akhirnya dia mengambil jalan pintas menemui dukun untuk memutuskan melakukan pesugihan gitu. Dari situ memang kehidupannya, kalau di film ini kehidupan Sekar dan keluarganya menjadi membaik setelah mendatangi dukun ini dan melakukan pesugihan. Dia ada satu momen Sekar ini mulai mengalami kejadian-kejadian aneh dalam hidupnya. Dia mulai berubah, perilakunya terhadap keluarganya mulai berubah. Karena apa? Ya udah nonton aja gitu. Nah sebenarnya ini pada banyak yang nanya juga mungkin nih, apa hubungannya sih Menjelang Ajal sama tema pesugihan? Sebenarnya memang di cerita ini ada konsekuensi yang harus diambil oleh Sekar. Dan ketika konsekuensi itu menuju ke menjelang ajalnya Sekar gitu. Tapi ya nggak bisa spoiler juga, makanya ya udah deh nonton aja gitu. Makanya buat kalian yang suka tema-tema pesugihan kayaknya pas banget nih nonton film Menjelang Ajal ya. Betul. Tapi mungkin pada penasaran juga ya, Kak Danis itu sebenarnya selama hidup gitu ya, pernah punya pengalaman horor nggak? Pengalaman horor tentang pesugihan atau apapun? Apapun. Apapun pernah sih sekali, cuman maksudnya ini tuh sejujurnya saya tuh dalam titik untuk horor tuh berada di tengah-tengah, jadi percaya nggak percaya lah ya, jadi setengah-setengah gitu. Nah pengalaman horor yang pernah terjadi gitu dalam hidup saya tuh sekali-kalinya justru saat itu setelah syuting film komedi, bukan film horor. Jadi memang syuting film komedi di tempat yang tempatnya memang cukup keramat katanya. Pas pulang saya pernah dengar kalau katanya tuh hal-hal spiritual tuh bisa nempel di suatu benda, tapi juga saya nggak tahu itu kebenarannya ya gitu. Jadi saya ngerasa kayaknya ini ada sesuatu hal yang nempel di salah satu barang yang saya bawa syuting gitu. Pas pulang tuh saya ngerasa ada yang aneh aja,
Terus tidur, ketika tidur tiba-tiba tuh ya saya ngalamin kayak apa sih, ketindihan ya namanya. Ya kayak ketindihan gitu yang pengen bangun tapi nggak bisa karena di dalam mimpi saya tuh tiba-tiba ada kuntilanak depan muka gitu yang bener-bener deket banget. Tapi itu mimpi, jadi tapi saya ngerasanya itu vivid dan kayak real banget. Tapi saya nggak tahu ini bener atau enggak gitu. Jadi makanya saya ngerasa itu pengalaman horor yang pernah terjadi dalam hidup, tapi itu juga 50-50 benar atau tidaknya juga saya nggak yakin. Antara nyata atau nggak nyata, mimpi bukan gitu ya. Iya, tapi terasa sangat real gitu. Kuntilanaknya ingat kayak gimana? Nah kuntilanaknya tuh ya yang sering kita lihat di film-film yang digambarkan oleh orang-orang dari semenjak kecil kan, kayak orang Indonesia sangat dekat dengan hal-hal yang berbau mistis dan salah satunya juga sosok yang sering diceritakan kan kuntilanak gitu. Rambutnya panjang, pakai baju warna putih, mukanya tuh rusak. Kurang lebih kayak gitu sih. Oh, terus akhirnya kebangun. Kebangun, tapi itu juga dengan dengan usaha yang sangat keras gitu, pengen bangun karena ketindihan tuh kayak pengen bangun tapi nggak bisa gitu kan. Udah baca doa segala macam sampai akhirnya kayak pengen bangun gitu. Berarti kuntilanak itu bukan sosok manusia ya? Soalnya kan kadang nih, nggak tahu ya kalau Kak Denis beda ya. Kadang tuh kalau lagi ada gensit-gensit nongkrong gitu ya, cewek-cewek gitu ya. Si Kunti tuh nyebelin banget hari ini deh gitu. Oh bukan manusia ya? Bukan. Ini kuntilanaknya sepertinya dalam mimpi itu makhluk halus gitu loh. Iya. Ada lagi pengalaman horor yang pernah dialami Kak Danis? Enggak sih, alhamdulillah hanya itu. Alhamdulillah hanya itu ya. Jangan sampai, kok soalnya sebenarnya saya sangat penakut ya. Oh gitu. Kalau ada bisa nanti kita undang podcast lagi. Boleh. Iya. Nah mungkin terakhir deh, kenapa para Lang sama Erjal Satset harus nonton film Menjelang Ajal di bioskop? Harus banget menonton film Menjelang Ajal, karena film Menjelang Ajal ini kalau menurut saya bukan film yang hanya horornya aja yang kuat, tapi juga ada drama keluarganya. Jadi harapannya ketika penonton keluar dari bioskop itu bukan hanya perasaan ketakutan dari horornya, tapi juga ada haru biru dari cerita drama keluarga yang diangkat di film ini gitu. Nonton ya? Siap. Mas Randi nonton ya? Iya pasti dong. Ini pelakunya lagi kan. Nah, kalau Kak Danis sendiri tuh percaya pesugihan apa enggak? Nah, tapi jangan dijawab dulu nih. Kita undang istrinya Kak Randi dulu ke dalam. Ya, hari ini kita juga udah kedatangan istri dari Randi, yaitu Kak Dede. Halo Kak Dede. Halo Mas. Nah, tapi kita tanya Kak Danis dulu ya. Kak Danis, ini netizen sekarang kan pertanyaan-pertanyaannya itu tajam gitu ya. Kayak pengen ngorek-ngorek gitu. Sebenarnya Kak Danis tuh percaya pesugihan gak sih gitu? Sama kayak tadi sih. Oh, di tengah ya. Percaya nggak percaya. Karena mungkin penasaran juga belum lihat langsung. Iya, belum pernah menyaksikan secara langsung. Misalnya kalau bisa berkaitan dengan film Menjelang Ajal kan tentang pesugihan penglaris warung nasi gitu. Cuman belum pernah ngelihat ada tempat pakai pesugihan gitu. Kalau misalnya makan di suatu tempat, misalnya makan di tempatnya enak tapi pas dibawa pulang rasanya berbeda, emang pernah kan banyak yang bilang itu katanya pakai pesugihan. Cuman kan nggak mau suzon juga gitu, kita nggak tahu, siapa tahu memang ya dibawa pulang udah dingin gitu. Jadi nggak bisa menjudge itu juga sih. Jadi belum pernah lihat yang benar-benar tentang pesugihan penglaris ini gitu. Iya ya. Tapi intinya sih efek di film Menjelang Ajal itu buat para pelaku pesugihan tuh bikin jerak lah ya. Insya Allah semoga ada efek itunya untuk yang melakukan pesugihan. Oke, jadi teman-teman langsung aja buat yang suka tema-tema pesugihan, tonton film Menjelang Ajal di seluruh bioskop kesayangan pada tanggal 30 April 2024. Nah, ini kita pengen nanya juga nih ke istrinya Randi ya. Iya Mas. Kak Dede, Iya. sebenarnya suaminya tuh kenapa sih gitu? Kok malah main-main pesugihan gitu? Aku tuh awalnya juga sempat kaget ya. Dari pas awal-awal dia minta izin gitu. Terus dia nyari-nyari tahu gitu. Nah aku tuh sempat, kamu ngapain sih gitu. Cuma aku udah mau ngasih tahu gitu kan ke dia untuk ngapain sih kayak gitu. Cuma dia bilang, ya kayak gini caranya kita biar bisa bayar utang gitu.
biar hidup kita tuh nggak kayak gini terus, kata dia gitu. Ibaratnya kita kan nggak mau Bun, kamu yang kerja sendiri. Emang dulu aku yang kerja sendiri Mas, sedangkan suami aku kan namanya orang laki kan susah ya, apalagi cuma lulusan SMA atau ya ibaratnya rendah lah gitu, nggak ada yang namanya D3 atau S1 gitu kan. Dan di situ dia berambisi gitu kan. Yang satu aja banyak nganggur. Iya. Kadang nggak ngaruh juga sih. Aku tuh ibaratnya udah ngasih tahu dia kan, ya kerja apa aja gitu kan, yang penting halal. Tuh cuma emang waktu itu di saat itu ya ibaratnya kita emang banyak kelilit hutang gitu kan, dan kita nggak bisa nyelesain gitu karena yang kerja tuh cuma aku sendiri gitu. Sempet nggak setuju nggak sih gitu? Kok malah pesugihan gitu? Sempet aku nggak setuju waktu itu, cuma karena ya aku mikirnya dia suami aku ya, dan aku tuh pengen jadi istri tuh ya udah, kalau emang itu kamu mau ngejalanin ayo gitu. Aku selalu support dia apapun yang dia lakuin gitu kan. Dia mau sebenarnya sih aku nggak pernah asal jangan merugikan orang gitu. Iya gitu. Dan emang waktu dia melakukan itu pun juga dia nggak pernah yang namanya ngorbanin siapapun gitu, kayak numbalin keluarga gitu atau apalagi anak ya, itu sama sekali nggak ada gitu. Makanya dia selalu buat udah diri saya aja gitu, jadi tuker nyawanya dia gitu, pakai umurnya dia gitu. Perjanjiannya dia selalu bilang sama aku kayak gitu. Emang benar dia selalu nggak mau, percuma kita kaya tapi mengorbankan orang lain atau keluarga. Kita mau bahagiain siapa kalau bukan keluarga? Iya. Gitu. Saat itu anak sempet sakit tuh, sempet was-was juga tuh, jangan-jangan anak jadi tumbal nih. Iya, sempat memang kepikiran karena anak aku waktu itu bilang udah dari pas aku pulang tuh emang udah panas badannya kan, udah panas, udah nggak mau makan gitu. Sempat aku bawa ke klinik, tiba-tiba dia cuma bilang gini, Bunda aku capek gitu, Bunda aku capek gitu terus. Dan dia tuh cuma maunya tiduran sama nutup matanya aja. Jadi diajak bercanda sama kakaknya tuh gak mau gitu. Diajak main gitu gak mau. Dia cuma bilang, Bunda aku capek. Dan aku bilang sama suami aku, ini kenapa? Aku bilang gitu. Aku bilang aku nggak mau ya anak aku jadi tumbal gitu. Kita kan mau ngebahagiain siapa sih? Gitu. Ngebahagiain keluarga, ngebahagiain orang tua gitu. Meskipun cara kita tuh salah gitu. Karena dia masih trauma mendalam ya. Sebenarnya Karena itu masa-masa suram juga mungkin saat itu ya. trauma banget, dibilang trauma tuh banget. Karena aku sampai dibenci. Sampai dibenci? Sama keluarga besar aku. Karena pesugihan ini? Iya, aku sampai diusir. Sampai diusir? Iya, sama keluarga besar aku dibilang anak durhaka. Karena jujur, keluarga aku itu agamanya kuat banget. Aku juga dulu ibaratnya dari kecil sampai dewasa tuh aku diajarin ilmu agamanya gitu. Bukan ilmu kayak gini-gini gitu. Makanya di saat itu ada orang Jawa Barat. Dikira dia tuh, kita tuh udah sukses. Yang waktu dari tahun 2012 ya. 2012 sampai 2014 itu yang kita langsung berhenti. Terus tiba-tiba aku bilang sama dia, kita kerja aja yuk ya. Kita nyari duit yang halal aja. Bilang gitu. Dikit-dikit masih bisa rentenir, masih bisa kita musyawarahin kekeluargaan. Waktu itu belum ada pinjol ya, masih rentenir ya? Si rentenir Batak kayak gitu. Cuma Batak itu belum seserem yang sekarang. Sekarang kan udah kayak bunuh-bunuhan gitu kan. Di berita ibaratnya. Iya. Kalau dulu kan masa ibaratnya kita ngomong baik-baik masih bisa kita cicil. Semampu kita. Misalnya sebulan 500.000 atau berapa gitu kan. Nah itu sempet orang Garut itu, orang Jawa Barat lah gitu. Datang
ke rumah, disangkanya kita tuh udah sukses. Dan terus dia nuntut minta, katanya aku sama suami aku punya hutang sama dia sebesar ya adalah gitu, gede juga gitu. Keluarga aku sempat kaget gitu kan, karena dia lancang sampai ibaratnya masuk ke rumah gitu, masuk ke rumah mertua. Terus sempet pas aku di saat itu aku mikir nggak bisa kayak gini terus ya, aku bilang gitu. Makanya kita sempat balik lagi kan waktu tahun 2016 itu, karena diteror sama yang orang Jawa Barat itu yang bilangnya aku punya utang. Oh, makanya dia yang buto ini ya. Terus dia datang tuh ke rumah keluarga aku bawa polisi, bilangnya itu polisi. Padahal bukan. Ya aku nggak tahu ya, tapi ya nggak mungkin kan bawa polisi itu segampang itu gitu. Cuma di saat itu baru dibeberin sama dia. Anak ibu kan sama bapak kan pesugihan gitu. Semua tetangga aku tuh tahu semua. Mama, bapak, yang ibaratnya aku tuh dari golongan nenek aku tuh haji gitu. Orang yang benar-benar dihormatin di daerah situ gitu kan. Tapi dengan kejadian itu keluarga aku tuh malu sama diri aku. Sampai pada saat aku pulang datang ke rumahku. Di saat itu aku dibilang sama ada kakak ipar mamaku ya. Dia bilang, udah nggak punya anak satu juga, hilang anak satu nggak masalah. Di saat itu aku kaget kan. Mama aku nyuruh semua keluarga aku tuh nyuruh aku untuk bercerai. Sempet nyuruh aku untuk bercerai sama suami aku. Cuma di saat itu aku mikir, aku nggak bisa ninggalin dia di saat dia lagi kayak gini. Mungkin orang mikirnya aku bodoh. Aku bodoh karena cinta, karena sayang. Nggak mikirin diri aku sendiri. Nggak mikirin keluarga aku, orang tua aku. Bukan. Aku nggak mikirin kayak gitu, bukan. Aku sayang sama orang tua aku. Sampai aku mikirnya surga aku setelah aku menikah itu ada di suami aku. Aku udah tanggung jawab suami aku. Meskipun aku tahu apa yang aku lakuin sama suami aku ini salah. Tapi berarti selama bertahun-tahun itu melakukan pesugihan, apakah emang pernah ngerasain, oh ternyata pesugihan tuh ada untungnya atau memang ternyata memang tidak sama sekali gitu? Nggak ada sih Mbak. Kalau emang ada untungnya, saya sekarang nggak ada di sini, gitu kan. Kalau emang bahagia, saya nggak mungkin ada di sini sekarang gitu. Saya cuma mau ngasih tahu buat orang-orang yang mungkin kayak saya, bahkan lebih parah dari saya ya. Buat apa sih? Karena di luar sana masih banyak banget orang yang cari tempat keramat, cari dukun, terus cari jalan pintas, entah apa. Saya cuma bilang itu nggak bakalan lama dan buat apa gitu loh. Itu nggak mungkin, nggak ada tumbal, alah. Itu nggak ada, semuanya itu pasti ada konsekuensinya dan itu berat banget. Itu berat banget buat kita. Setelah kita selesai dari situ aja, kita buat balik posisi normal aja itu buat balik ke nol aja. Ini sekarang saya sama keluarga saya lagi minus. Buat balik ke titik nol aja itu bangkitnya susahnya bukan main gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir kalau pesugihan itu gampang. Ya mungkin kalau cerita-cerita di yang lain mungkin kelihatannya gampang, banyak. Dan satu lagi, pesugihan itu nggak ada yang ngewujudin di depan mata. Itu uang itu nggak ada. Dukun, paranormal,
itu cuma sulap-sulapan lah. Nggak usah ada lah yang percaya-percaya hal-hal kayak gitu. Saya sebelumnya udah kena tipu berapa belas kali lah sama oknum-oknum hal-hal kayak gitu. Pesugihan bilangnya Iya. bisa ngasihin Bisa uang. di depan mata. Iya. Tapi cuma nggak nyampe 5 menit. Gitu loh. Jadi cuma sulap-sulapan akal-akalan mereka lah gitu loh. Jadi buat orang-orang yang masih nyari kayak gini, saya bilang mendingan semuanya selesai lah. Karena bukannya malah sukses, Menyelesaikan. malah udah pasti hancur. Saya pastiin hancur. Hidupnya saya pastiin hancur. Kayak kita udah hancur. Kalau saya boleh tahu tadi kan Mas Randi sempat bilang tuh pertama pesugihan 2012 ya Iya. kalau nggak salah. Terus memutuskan untuk tidak melakukannya lagi, terus kembali lagi melakukan pesugihan tahun 2016. Memutuskan untuk kembali melakukannya lagi kenapa Mas? Karena mungkin Kalau memang tadi tidak ada keuntungannya sama sekali ya maksudnya. Itu karena Yang disamperin tadi itu yang di rumahnya. itu semakin banyak tekanan karena utang nggak kita bayar, kita kerja hanya cukup buat makan. Jadi tekanan itu kayak penagih hutang segala macam itu nagih udah benar-benar bikin malu keluarga saya, tetangga kanan kiri. Wah udah itu yang bikin wah apa gini nggak ada jalan lain, kita minjem kemana udah nggak bisa gitu loh. Jadi nggak ada yang bantu kita, keluarga kita juga bukan keluarga yang berada yang buat nyelesain ini selesai udah kita ini. Ternyata kan emang nggak bisa, jadi saya harus cari jalan keluar lagi. Ya udah cobalah terakhir gitu loh. Ternyata malah Ada Berharap ada gitu ya, ada untungnya. keajaiban lah gitu loh. Cuma ya nggak sesuai apa yang harapan saya, malah kehidupan saya sampai detik ini pun belum membaik. Bahkan sampai ke titik nol pun saya belum mampu gitu loh. Nah, makanya nih nanti di episode ini kita doain ya semoga Mas Randi, keluarganya, Kak Dede ya, setidaknya doa itu senjata kaum umat muslimin ya, bisa membantu supaya jadi lebih baik karena mereka sudah ingin bercerita pengalamannya bahwa jangan melakukan seperti yang mereka lakukan gitu ya. Semoga jadi pelajaran ya. Dan juga amal jariah dari kalian berdua ya. Nah buat Kak Dani semoga sukses buat film Menjelang Ajal ya. 30 April 2024. Ambil baiknya buang buruknya dengan ada kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.